wabarakatuh. Hai, selamat siang Insan Madani 102,5 di lintas siar Jalan Tukuman nomor 48 Bojonegoro yang hari ini bersama Valeria di edisi Kamis 25 Agustus 2022. Seperti biasa ya, kita di hari Kamis ada talk show Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Asia Bojonegoro, dan sore hari ini, siang menjelang sore ya, sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa yang bakal memberikan informasi kepada kita seputar kesehatan. Nah, untuk tema kita di kesempatan siang hari ini adalah cacar monyet atau monkeypox yang harus kita kenali dan harus kita cegah secara bersama-sama. Telah hadir bersama kita ada Dr. Zeri Alvindo Tariga. Langsung saja kita sapa beliaunya. Halo, Assalamualaikum Dr. Zeri. Halo. Berarti panggilannya Dokter Zeri atau Dokter Al? Dokter Ya, bisa Dokter Zeri. Kalau di saya dari asal saya kebanyakan manggilnya Dokter Alvindo. Kalau di sini biasa Dokter Zeri. Oh gitu. Pilih yang depan aja. Depan aja. Ya. Oke, Dokter Zeri gimana kabar? Sejauh ini baik sih. Baik-baik gitu ya? aja walaupun lagi banyak kerja. Semangat dok ya. Iya. Oke dokter, siang hari ini kita akan bahas tentang cacar monyet atau monkeypox, gitu ya. Iya. Ini mungkin hal baru bagi masyarakat kita karena memang kasusnya di Bojonegoro mungkin belum mencuat gitu ya, atau memang Iya. nggak ada gitu. Sebenarnya kalau cerita monkeypox ini kasusnya ini sebenarnya udah lama ya. Bahkan dari tahun 1950, walaupun masih pertama kali teridentifikasi ke monyet ya, makanya namanya monkeypox itu pada saat di Denmark. Kalau untuk ke manusianya sendiri itu tahun 1970 di daerah Afrika Barat, tepatnya negara Kongo, itu pertama kali. Dan sebenarnya monkeypox ini udah lama, tapi saat ini baru-baru ini lagi booming karena WHO kemarin udah menetapkan cacar monyet ataupun monkeypox ini sebagai masalah kesehatan darurat kesehatan dunia. Gitu. Oke. Jadi udah lama tapi booming kembali gitu ya. Seperti itu. Oke, nah Insan Madani, bagi Anda yang mungkin belum tahu informasi seputar cacar monyet itu seperti apa gitu ya, langsung aja cari frekuensinya di 102,5 karena Dokter Zeri bakal berbagi informasi tentang cacar monyet ini. Oke dokter, silahkan, seperti apakah cacar monyet itu? Oke. Kayak kita tahu sebelumnya kalau di orang awam tuh banyak mengenal cacar air gitu ya. Sebenarnya mirip ya dengan cacar monyet ini, gejalanya mirip tapi beda. Walaupun mirip tapi beda. Jadi kalau cacar monyet ini kan tapi sama-sama ditularkan melalui virus, ditularkan secara virus melalui binatang ataupun zoonotik gitu. Nah, kalau untuk cacar monyet ini gejalanya itu paling pertama itu diawali dengan demam ya. Demam, mirip kayak cacar-cacar biasanya, demam, kemudian sakit kepala, terus badan juga sakit-sakit, tulang sakit, kayak gitu. Tapi yang jadi khasnya itu kalau cacar monyet ini kita membedakan dengan cacar yang lainnya itu, kalau cacar monyet ini itu pasti diawali di daerah bagian wajah, keluar timbul-timbul ininya, timbul lesi-lesi ataupun ruam-ruam yang berisi cairan kayak gitu. Biasanya diawal dari wajah baru ke seluruh tubuh, terus ada pembesaran kelenjar getah bening kayak gitu, atau limfadenopati kalau bahasa dokter. Itu sih yang membedakannya sama cacar-cacar lain. Gitu. Jadi sebenarnya cacar ini ada berapa dok? Cacar ini ada banyak ya, ada Gitu 3 ya, dari cacar air atau variola, ada smallpox dan monkeypox, walaupun masih dalam satu genus ya, genus Orthopoxvirus ya. Kayak gitu. Jadi monkeypox itu disebabkan atau ditularkan karena virus gitu ya? Iya, ditularkan karena virus. Jadi ditularkan dari hewan ke manusia? Iya, dari hewan ke manusia dan sekarang dari manusia ke manusia. Awalnya dari Awalnya hewan itu ke manusia? Awalnya itu
ke monyet dulu ya. Mhm. Monyet pada saat itu kalau nggak salah tahun 1992 ya, itu awal cerita kenapa bisa jadi monkeypox ini. Mhm. Ada peneliti yang sedang melakukan penelitian menggunakan medianya itu monyet Oh. ataupun kolonial kerak. Mhm. Nah pada saat itu peliharaannya ini sakitnya itu mirip seperti cacar daerah-daerah wajahnya. Si monyet ini ya? Iya, si monyet ini makanya namanya menjadi monkeypox. Berarti kalau boleh tahu nih dok, Mm-mm. dari monyet yang sakit itu tadi, ibaratnya menularnya itu karena dia mencakar Ya, manusia atau menggigit atau gimana dok? kalau sistem penularannya itu bisa dari gigitan, Hmm. bisa dari cakaran, bisa juga dari kotorannya. Tapi yang memang hewannya itu yang memang udah terinfeksi ya, memang terinfeksi monkeypox, virus monkeypox. Oke. Nah ketika masuk ke Indonesia itu untuk kasusnya gimana dok? Udah Kalau- lama atau sekarang udah mulai meningkat lagi? Nah, untuk sejauh ini kasusnya itu pertama kali terdeteksi itu bulan ini masih baru, Oh belum gitu lama. ya? Kejadiannya itu tanggal 14 terkonfirmasi Mhm. dari rumah sakit. Nah, setelah ditelusuri emang ini laki-laki ya umur 27 tahun kalau nggak salah. Mhm. Itu baru memang ada perjalanan ke luar negeri. Oh. Nah, setelah pulang, dia mengeluhkan ada gejala seperti yang saya bilang tadi, kayak demam, terus ada pembesaran kerja bening, ada ruam. Nah, dia memeriksakan diri, dia tanggal 14 ke rumah sakit, baru setelah diperiksa pakai PCR ya, Mhm. sama kayak virus corona, pakai PCR baru positif konfirmasi. Nah, itu kasus pertama dan sejauh ini belum ada sih yang kasus-kasus yang lain, baru satu Oh, kayaknya. gitu ya? Iya. Itu di Indonesia ya? Di Belum Indonesia. masuk Bojonegoro? Belum. Oke, semoga Mudah-mudahan aja lah, masuk ya. mudah-mudahan ini sehat terus. Amin, amin. Oke, nah eh, kalaupun tadi udah dikasih tahu bahwa penyebaran monkeypox itu melalui virus, Iya. kemudian tanda-tandanya hampir sama seperti cacar lainnya gitu ya, Iya, iya. panas, demam, muncul lesi, Lesi, benjolan, lesi, lesi buang-buang di cairan, kulit, ya. gitu ya. Mungkin pusing, Pusing ya. gitu ya. Nah, aku pernah mendapatin Mhm. orang yang mempunyai lesi banyak di sekujur tubuhnya. Heeh. Apakah itu juga bisa mungkin? Oh, positif berarti gitu. Iya. Mungkin ke situ. Jadi gini, kalau mengenai bahas tentang penyakit kulit ya, rata-rata itu hampir mirip semua ya. Namanya lesi itu pasti dia kayak bentol-bentol, berisi cairan kayak gitu. Itu pun ada nanah. Tapi yang untuk memastikan ini monkeypox atau enggak, kita harus periksakan diri, kita PCR dari saluran pernapasan dan dari kulit. Jadi walaupun gejalanya mirip, tapi kalau belum di PCR belum positif. Tidak bisa kita Tidak menjudge bisa. orang itu Nggak bisa. terkena monkeypox gitu ya kan ya. Tapi lebih baik kalau udah ada gejala kayak gitu ya langsung periksa untuk memastikan. Dan apakah sejauh ini hanya tertular dari monyet aja? Mungkin ada selain monyet, tetapi tetap virusnya di monkeypox itu tadi. Jadi gini, kalau virus monkeypox ini kan memang pertamanya tuh di monyet memang ya. Tapi kalau sejauh ini dari manusia ke manusia pun dia bisa ditularkan. Misal, ini ada teman saya, ada gejalanya kayak ada ruam-ruam atau lesi yang saya bilang tadi. Terus saya bersentuhan sama dia, terus saya kena, ya bisa saya kena juga. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau untuk hewannya bukan hanya monyet ya, tapi hewan binatang liar, contohnya ataupun pengerat ya, contohnya itu kayak bisa dari tupai, bisa dari tikus, bisa dari hewan liar lainnya, yang memang dia juga tertular dari hewan liar yang lainnya gitu. Oh, itu ternyata. Sedangkan untuk ciri-ciri, maksudnya ciri-ciri fisik yang bisa kita lihat kasat mata ketika seseorang itu teridentifikasi atau terkena virus si monkeypox ini. Monkeypox ini. Kalau secara kasat mata, ya kita curigai boleh ya. Contohnya kayak lesi tadi, kayak ruam-ruam tadi itu bisa kita curigai, tapi ya nggak bisa langsung kita judge, oh itu monkeypox, gitu. Dan ntar dia jadi stres lagi. Jadi ketakutan. Oke, betul. Jadi
tetap harus melalui tes itu tadi. Harus ya. melalui tes. Segala macam penyakit tidak bisa kita judge langsung penyakit A, B, C gitu Ya, ya, tanpa melalui tanpa pemeriksaan tes laboratorium. tadi. Ya, betul banget. Nah, tadi rada-rada samar saya mengingat. Apakah tadi dokter juga sudah menjelaskan perbedaan cacar biasa dengan cacar monkeypox? Ya. Tadi sebenarnya udah saya ceritakan, tapi saya ulang lagi. Oke. Supaya lebih ini ya, Iya, supaya betul lebih banget. lebih sensitif masyarakat terhadap penyakit ini. Jadi kalau untuk gejalanya itu mirip dengan cacar monyet dengan cacar air lainnya itu mirip. Tapi yang membedakannya itu pasti kalau misalnya cacar monyet itu diawali biasanya sering ya, bukan pasti tapi sering diawali dari daerah Wajah. kepala, terutama wajah, baru ke seluruh tubuh. Nah kalau misalnya cacar air lainnya itu biasanya itu ya random aja gitu. Terus pasti ada pembesaran kelenjar getah bening. Itu udah pasti. Kemudian juga kalau monkeypox ini pasti sampai lesi-lesinya itu atau yang propeng-propengnya itu sampai pasti ke telapak tangan. Nah, kalau Nggak sampai ya. Oh gitu. Jadi hal dasar yang bisa kita ketahui Ya, perbedaannya yaitu tadi ya. Iya. Kalau cacar bisa muncul dari mana aja awalnya, Nah. tapi kalau monkeypox pasti dari kebanyakan dari Ya, wajah sering dulu. dari ya. daerah wajah dulu. Dari kepala. Oke, Insan Madani, bagi Anda yang ingin bertanya seputar virus monyet atau monkeypox, silakan aja bergabung bersama kita di 0353 8917 88 atau juga bisa melalui radio SMS di 089 699 057 548. WhatsApp juga bisa nih ya di 089 505 626 sore. Oke dokter, kalaupun tadi udah kita bahas mengenai monkeypox, seperti apa monkeypox itu, terus gejalanya, ciri-cirinya. Nah, sekarang pengobatannya dok. Ini gimana nih dok, obatnya nih mudah atau tidak mudah dok? Ya. Kalau untuk pengobatan, sebenarnya nggak ada obat-obat khusus untuk mengatasi cacar monyet ini karena pada data biasanya ya memang sama kayak virus lainnya. Tapi kayak contohnya tindakan kayak virus corona gitu deh, ya udah kita kasih antivirus, kita kasih vitamin karena basicnya itu ya kita perbaiki imunnya dulu. Kita perbaikinya imunnya dulu karena biasanya kalau imun kita itu kuat, kita itu nggak gampang terserang penyakit gitu. Jadi nggak ada obat-obat khusus, paling tindakan suportif ataupun simptomatik untuk mengurangi gejala aja. Contoh kayak tadi sakit kepala kita kasih obat sakit kepala, demam kita kasih obat demam. Kalau dia kulitnya misalnya kayak ada lesi apa gitu, kita kasih obat kulitnya gitu. Berarti lebih ke peningkatan imunnya ya? Iya. Meningkatkan imun, dan kita kalau misalnya udah positif terkena ada gejalanya, itu kan gejalanya itu bisa berlangsung sampai 14 sampai 21 hari ya. Ya paling yang bisa kita lakukan obati gejalanya aja. Gitu. Kayak gitu. Jadi dari pertama kali orang terinfeksi, kemudian sampai muncul gejala fisik yang kelihatan mata itu tadi berapa lama dok? Untuk pertama ya, ini kan saya bilang tadi demam. Nah, demam itu biasanya 1 sampai 3 hari baru muncul tanda-tanda ruang gitu ya. Berarti Ada 2 tahap tuh. Pertama tahap demam, baru kedua nyeri-nyeri badan, baru timbul pembesaran pejabat ini, baru masalah kulit. Nah, itu biasanya itu 14 sampai 21 hari biasanya, atau bisa lebih lama lagi, bisa tergantung imunnya ya jumlah paparan virusnya dan kekebalan tubuh kita pada saat itu gitu. Oh gitu. Ya, jadi kan ibaratnya kalau terkena virus monkeypox ini kan jedanya sebentar gitu ya, sehingga muncul tanda-tanda fisik yang bisa menjadikan cirinya. Lain kalau kita terkena terinfeksi yang namanya virus HIV itu kan masa jendela masih panjang gitu ya. Wah, jadi kalaupun lebih cepat terdeteksi berarti ya
untuk lebih monkeypox ini. ya seharusnya lebih cepat ya. Apalagi kalau memang kita peka, kalau ada gejala langsung dilaporkan. Berarti termasuk juga untuk masa penyembuhan itu juga tergantung dari kondisi si pasien itu sendiri. Iya, karena seperti saya bilang tadi, kekebalan tubuh kita, imun dalam tubuh kita, dan baiknya Tuhan itu menciptakan sistem kekebalan tubuh manusia itu dari lahir sudah ada. Nah, itu yang harus kita jaga. Betul. Nah, contoh kayak kita tuh kayak kurang istirahat atau makanan yang kurang dijaga, itu pasti imun kita turun. Yes. Nah, kalau masa seandainya lagi turun kayak gitu, pasti bukan hanya monkeypox saja, semua penyakit juga gampang masuk ke kita. Tapi kalau lagi bagus, imun kita kuat, mudah-mudahan aman gitu. Oke, betul, setuju saya dok. Nah, Jadi memang bagaimanapun kondisi seseorang itu mempengaruhi kalau imunnya bagus, virus ataupun bakteri itu Iya. tidak mudah gitu Tidak ya mudah masuk. menyerang ya, betul banget. Nah kalau dibilang seperti itu nih dok, kira-kira nih masuk kategori berbahaya atau tidak? monkeypox. Iya. Sebenarnya ya, angka kematian untuk monkeypox ini masih tergolong rendah, sekitar di bawah 10%. Per tanggal 22 Juli kemarin masih 3-6% angka kematian dari total seluruhnya. Jadi masih sedikit pun, kalaupun masih sedikit bukan berarti kita jadi anggap sepele, mengabaikan perintah-perintah dari ini pihak kesehatan kayak gitu. Tetap kita waspada, kita tetap peduli sebagai warga negara yang baik. Kita membantu pemerintah juga untuk minimal lah menjaga kesehatan, kebersihan. Nah, jadi orang yang terinfeksi monkeypox itu ketika kita bersosialisasi di karantina gitu dong? Sejauh ini kalau memang dicurigai, ini kan ada suspek, ada kecurigaan, ada konfirmasi berdasarkan hasil PCR-nya, itu biasanya udah langsung diisolasi. Isolasi. Karena memang nanti ketika kita bersenggolan lesi pecah itu menularkan. Walaupun kita tidak dalam tempat terbuka. Lah, saya belum bilang tadi ya, bukan hanya dari lesi aja, penularannya dari droplet juga, dari air liur kita ngomong sama kayak corona, virus corona juga. Nah, kita ngomong sistem droplet itu kan sistem apa ya? Percikan air liur ya, saya bilang ya kalau bahasa. Nah, itu bisa, tapi bedanya kalau corona itu lebih cepat responnya. Kita misalnya ya, ada yang misalnya nanya, misalnya virus corona, positif corona, saya nggak ngomong, mungkin saya sekali langsung ngomong, langsung bisa kena gitu. Juga, Nah, gitu. kalau monkeypox ini biasanya lebih lama, paparannya sering. Lebih sering berinteraksi ya, kalau sekali belum tentu. Iya. Balik lagi sih tergantung imunnya juga, sama jumlah paparannya yang masuk gitu. Okay. Jadi dari dua kontak penularannya, kontak langsung dari cairan itu tadi yang bukan terbuka ataupun dari lesi itu tadi. Yang kedua sistem droplet, air liur ini tadi. Gitu. Ngomong. Makan dengan piring yang sama, maksudnya dengan tertular juga? Bisa tertular. Karena kan dia ini udah terkontaminasi ya, tapi ya memang kalau dia positif ya, kalau belum positif, kalau belum ada PCR ya belum bisa kita pastiin lah. Tapi kalau dia misalnya ini positif, udah terkonfirmasi dari PCR juga udah positif. Nah, baik dari makanannya, benda-bendanya, bahannya, itu juga pasti bisa menular ke kita. Satu lagi dong. Oke. Orang yang terkonfirmasi positif. Taruhlah dia pakai APD ya. Iya. Dia pakai APD. Nah, ini suami istri nih. Hubungan badan. Enggak boleh. Pasti menular. Oh gitu ya. Ya, tapi udah pasti konfirmasi positif ya. Berarti di cairan sperma juga. Ya. Bukan dari sperma aja, dari keringat. Oh, keringat juga. Wow. Maksudnya gimana ya saya bilang? Dari kalau berhubungan suami istri itu kan pasti apa berarti namanya? Bukan, maksudnya dalam arti keringat itu bisa menularkan virus monkeypox. Ya, bisa. Oke. Ya, berarti sebenarnya penularannya lebih mudah daripada
virus HIV. HIV itu kan, Iya, kalau iya, cuman kan itu tadi iya, dengan cairan keringat aja udah nularin Iya. gitu kan. Kalau Kan HIV cairan kan tubuh. enggak, iya. Oh begitu. Itu makanya lebih baik hindari kalau ada yang ditemuin, baik kerabat kita ataupun saudara-saudara teman kita, monggo disosialisasikan masalah monkeypox ini supaya meningkatkan kewaspadaan sama masyarakat juga untuk menekan ataupun mengurangi kasus. Jangan sampai jadi pandemi lagi nih kayak corona kan. Betul. Karena biasanya kalau terabaikan itu ya bisa jadi menjadi pandemi lagi gitu. Dok, ya. Iya. Oke, nah kalau orang yang terinfeksi monkeypox dan dinyatakan positif, secara bentuk fisiknya itu orang-orang bisa, apakah bisa wah itu nanti bakal jadi wajah seperti monyet kayak gitu? Oh, enggak. Enggak ya, Bang. Nama virusnya virus monkeypox bukan berarti kita bentuknya kayak monyet. Enggak. Gitu Paling ya. ya timbul cacar kayak cacar biasa aja. Oke, jadi kayak dulu kan ada semacam mitos ya kalau kita tertular dari apa nih virus anjing rabies gitu kan, sikapnya akan seperti anjing kayak gitu. Monkeypox berarti sebenarnya seperti monyet itu enggak. Itu hoax. Hoax itu hoax. Karena memang kekhawatiran masyarakat yang biasanya hal-hal yang aneh gitu ya bakal diviralkan gitu loh, padahal sebenarnya ilmunya nggak ada di situ Enggak ada, gitu belum ya. ada literaturnya. Betul banget. Oke, sama Dani, bagi Anda yang ingin kembali berinteraksi bersama kita, ingin bertanya ataupun ingin bercerita, mungkin ya punya pengalaman seputar monkeypox, silakan aja bergabung bersama Dr. Zeri di sini, betul ya, Dr. Yeah. Zeri. Di 8917888 atau SMS di 089699057548, di WhatsApp 089505626148. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi, jadi pergunakan waktu yang tersisa ini sama Dani. Dan sebelum kita lanjut lagi, kita break dulu dok untuk beberapa yang melewat berikut ini. Di lintas siar Jalan Tugu Nomor 48 masih bersama Valeria dan Dr. Zeri. Edisi hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Kita bahas tentang monkeypox ya. Seru banget nih. Kayaknya kalau kita bahas monkeypox secara mendetail mungkin 1 hari nggak habis. Tapi karena memang durasi hanya 1 jam ini kayaknya juga udah mulai efektif dok ya. Kita udah bahas tadi tentang apa itu monkeypox, kemudian ditularkan dari apa, terus gejalanya seperti apa, ciri-ciri orang yang terkena monkeypox, pengobatan udah belum tadi dok? Udah ya, pengobatan udah. Nah yang belum itu cara pencegahan. Oke, kita harus mencegah nih, kalau nggak dicegah nanti bahaya ya gitu. Jadi segala macam penyakit itu sebenarnya bahaya, tapi nggak sebegitu parnonya juga kalaupun kita tahu cara pencegahan dan penanganannya. Oke dokter, silakan pencegahannya dok supaya kita tidak terinfeksi yang namanya monkeypox. Ya. Untuk pencegahannya sebenarnya sederhana aja, mirip kayak virus-virus yang lainnya, terlebih kayak corona. Mirip. Yang pertama, jaga kebersihan. Contohnya itu kita budayakan mencuci tangan yang benar. Dan benar itu menggunakan sabun ataupun minimal pakai alkohol. Kemudian hindari kontak baik dari hewan ataupun dari manusia yang memang tersuspek atau bahkan terkonfirmasi monkeypox ini gitu. Bukan hanya dari sentuhan langsung, tapi dari benda-benda yang dipegang atau yang setelah disentuh sama si penderita, upayakan dihindari. Kemudian jaga daya tahan tubuh, stay healthy. Jangan apa namanya ya, jangan begadang-begadang, Gitu ya? karena begadang itu menurunkan imun kita, gampang sakit. Begadang tidak ada artinya. Kayak lagu tuh, begadang jangan begadang. Oh gitu. Oh, karena begadang itu menurunkan sistem imun. Iya. Apalagi dok. Terus yang kedua, upayakan sebisa mungkin jangan
memakan daging hewan liar. Nah, mungkin kalau di sini jarang ya, tapi kalau saya kebetulan berasal dari Medan ya. Nah, kalau orang Batak itu kan makanannya itu termasuk ekstrim ya. Oke, betul. Sering makan hewan yang liar gitu, hal yang biasa. Karena untuk saat ini makanya saya bilang hindari makan yang kayak gitu, ataupun minimal masak sampai mateng, benar-benar mateng. Kalau di Medan itu banyak tuh Mbak, kayak makan daging tupai, kelelawar, ya khusus sana itu ular itu jadi obat tuh. Ular, ya kayak gitu. Dari yang makan kayak gitu ataupun yang bersentuhan langsung, karena kita nggak tahu kan ini hewannya ini udah kontak ataupun ada memang positif atau enggak, kita nggak tahu. Oke, jadi karena hewan-hewan liar itu belum divaksin dong. Kita kan nggak tahu hewan liar ya kan, kita nggak tahu ini gimana dia di hutan atau dia mungkin ketemu sama temannya yang udah ini kan. Iya. Jadi memang memegang benda yang dipegang oleh penderita monkeypox. Kita nggak tahu kan ya, orang yang terinfeksi monkeypox makan bakso gitu ya, langsung deh semuanya disemprot gitu ya, kayak gitu. Nggak gitu juga ya? Iya, nggak gitu juga. Makanya pentingnya untuk kesadaran diri sendiri ya. Kalau kita udah nemuin gejala seperti yang saya bilang tadi, monggo langsung diperiksakan ke Fasienkes ataupun rumah sakit terdekat untuk membantu. Itu aja udah membantu tenaga medis ataupun pemerintahan, itu aja udah membantu. Kalau ada gejala, jangan diam, langsung. Oh iya, kembali lagi dok, kembali ke awal lagi. Ketika seseorang yang terinfeksi ya, mungkin baru 1-2 hari belum muncul gejala, nah apakah itu juga sudah bisa menularkan dok? Fase menularnya itu fase erupsi ya, yang saya bilang tadi ada 2 fase, fase prodromal dan fase erupsi. Nah fase erupsi itulah yang muncul ruam-ruam kulit, masalah kulit. Nah itu yang paling infeksius, paling sangat menular tuh. Saat udah mulai keluar ruam-ruam di kulit, masalah di kulit kayak kropeng, kayak bintik-bintik bersih cairan ataupun nangan, itu yang paling infeksiusnya. Tapi bukan berarti ketika 1-2 hari belum muncul tanda itu tidak menular ya dong ya? Iya, belum pasti juga. Oke, makan daging liar. Boleh mungkin ya, tapi hewannya sudah divaksin. Enggak juga, mungkin dimasak benar-benar mateng gitu ya. Tapi namanya itu ada juga ya, mungkin orang-orang yang suka gitu makan daging mentah, kayak gitu kan? Ada sih ya, kayak saya bilang contohin di daerah saya aja deh ya. Di daerah saya itu banyak kayak gitu. Kalau di Medan tuh ada namanya Lapo Tua. Lapo Tua itu biasanya itu makan makanan yang ekstrim. Kayak itu kalau di sana. Nah untuk saat ini itu tidak dianjurkan, lebih baik dihindari deh. Gitu. Jangan deh sampai kita benar-benar bisa ngatasi masalah monkeypox ini. Oke dokter, terima kasih atas informasinya. Semoga saja apa yang disampaikan tadi sangat manfaat, dan aku yakin ini hal baru yang sangat informatif karena tidak semua orang bisa browsing, tidak semua orang bisa mendapatkan informasi semacam ini. Jadi tepat sekali kalaupun Madani FM bekerja sama dengan Rumah Sakit Aisyah untuk memberikan informasi semacam ini. Closing statement dokter, silakan untuk insan Madani semuanya. Oke, untuk sahabat Insan Madani dimanapun berada, jangan takut, tapi jangan sepele, tetap waspada, stay healthy, and do the best. Oke, terima kasih Dokter Zeri. Semoga saja kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema lain ya. Dan terima kasih juga untuk Insan Madani yang sudah stay bersama kita dari pukul 2 sampai saat ini juga. Kita tutup perjumpaan kita, dokter. Terima kasih dan minta maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spirit.